semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber semuanya? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Baik, teman-teman sekalian, di video kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa YouTube nih. Ada yang bertanya, Bang, kalau untuk melaporkan tindak pidana penipuan, melaporkan si terduga penipu ini, itu ke Polres mana sih Bang? Apakah ke Polsek dulu, atau ke Polres, atau bisa langsung ke Polda? Gimana itu Bang? Baik, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Tapi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke sini. Untuk bisa melaporkan tindak pidana penipuan, atau dugaan tindak pidana penipuan ya. Karena kalau sebelum adanya putusan pengadilan, kami biasanya menyebut dengan dugaan. Dugaan tindak pidana penipuan itu bisa dilaporkan kepada Polsek bisa, ke Polres bisa, ke Polda juga bisa. Namun tentunya biasanya untuk laporan pidana, melaporkan suatu tindak pidana atau melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, atau misalkan kita selaku korban penipuan dari seorang yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan, itu kita bisa melaporkan kepada kantor kepolisian yang terdekat dengan wilayah tempat kejadian perkara, TKP-nya, tempat kejadian perkara. Karena untuk melaporkan tindak pidana, suatu tindak pidana, nah itu secara akademisnya kami biasanya dulu waktu kuliah nyebutnya itu adalah tergantung kepada locus delicti. Nah, locus delicti ini maksudnya adalah tempat kejadian suatu perkara itu di mana. Kalau misalkan kejadiannya waktu itu terjadi di Kota Bandung, maka kita bisa melapornya yaitu ke Polres Kota Bandung. Bisa nggak langsung ke Polda? Bisa kalau nilai kerugiannya itu bisa mencapai nominal yang sangat tinggi, misalkan miliaran, ya itu bisa langsung lapor ke Polda menurut sepengetahuan kami ya teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk bisa melaporkan tindak pidana penipuan itu bisa dilaporkan kepada wilayah atau kantor kepolisian yang terdekat dengan tempat kejadian perkara. Bisa itu ke Polsek, bisa langsung ke Polres. Nah, kesimpulannya teman-teman, untuk melaporkan tindak pidana, dugaan tindak pidana itu bisa dilaporkan ke kantor polisi yang terdekat dengan TKP, dengan tempat kejadian tindak pidana penipuan itu terjadi. Berarti yang terdekat itu ke Polsek. Nanti dari Polsek bisa ditangani langsung oleh Polsek atau bisa juga dilimpahkan ke Polres. Berarti kita tinggal mengikuti alurnya nanti. Atau bisa juga langsung ke Polres. Itu bisa juga ya. Nah, bisa nggak langsung ke Polda? Bisa kalau misalkan nominal kerugiannya itu bisa sangat besar ya. Misalkan miliaran itu bisa. Namun nanti juga dari Polda akan diproses apakah ini ditangani langsung oleh Polda atau dilimpahkan ke Polres saja. Nah, itu juga tergantung nanti di wilayah hukum kepolisian tersebut yang menerima laporan kita. Itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa video ini, channel ini ada gunanya, ada manfaatnya sedikit banyak bagi orang lain, bagi masyarakat, mohon keikhlasannya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.